Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari KKN Tematik Angkatan 55 Universitas Bosowa. Nah, pada saat ini kami sedang berada di Kabupaten Jeneponto, tepatnya di Desa Bangkalaloe. Nah, pada kesempatan ini saya berada di bawah Tugu Desa Bangkalaloe. Nah, yang kita kenal sebagai Kampung Pancasila. Kita tahu sendiri bahwa Desa Bangkalaloe mengalami perkembangan yang begitu pesat. Bisa dinilai dari perkembangan dari segi pendidikan, perkembangan pembangunan infrastruktur dan pembangunan pertanian. Nah, tak kala itu kerja keras Kepala Desa Bangkalaloe periode 2016-2021. Maka status Desa Bangkalaloe pada tahun 2016 sampai 2017 sebagai desa tertinggal kini telah berubah menjadi desa berkembang pada tahun 2018 sampai 2019. Namun, memasuki akhir masa jabatannya, Kepala Desa Bangkalaloe Haja Siti Samsiat Saat SPD mampu mengubah status desanya menjadi desa maju. Menurut Samsiat Saat, untuk meraih predikat status desa maju bukanlah hal yang mudah, tapi membutuhkan strategis dan kreativitas serta kredibilitas maupun profesionalisme kerja keras pemerintahan desa dan para aparat pemerintah desanya dengan berbagai indikator penilaian perkembangan yang ada di desa ini. Berdasarkan ukuran indeks desa membangun atau yang kita kenal dengan IDM, Desa Bangkalaloe juga banyak mengukir prestasi yang ditorehkan, antara lain adalah Desa Bangkalaloe sebagai pelopor atau pionir dalam transparansi keuangan desa melalui infografis APBD desa yang mengantarkan Desa Bangkalaloe sebagai salah satu benchmark atau tolak ukur transparansi keuangan desa tingkat nasional atas rekomendasi JICA yang diselenggarakan UGM tahun 2016. Selanjutnya, Desa Bangkalaloe juara 1 dalam lomba pembangunan desa tingkat kabupaten tahun 2017 dan mewakili Kabupaten Jeneponto ke tingkat provinsi. Nah, itulah beberapa pencapaian atau prestasi yang pernah diukir Desa Bangkalaloe sepanjang perkembangan desa ini. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu narasumber di Desa Bangkalaloe ini terkait perkembangan sejarah Desa Bangkalaloe dari awal terbentuknya desa hingga menjadi desa yang dikenal sebagai desa maju atau desa mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya atas nama Wincen Tende, perwakilan dari Angkatan 55 KKN Tematik Universitas Bosowa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar perkembangan Desa Bangkalaloe dari awal hingga pada saat ini bisa dikatakan sebagai desa maju ya Pak ya. Oke, dan tak lama lagi sudah hadir narasumber kita nih. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang Pak sedikit terkait secara singkat terkait perkembangan sejarah Desa Bangkalaloe. Mungkin kita bisa ke pertanyaan yang pertama terkait bagaimana pertama kali desa ini didirikan dan siapa penggagas atau tokoh yang berperan di dalamnya sehingga desa ini bisa terbentuk Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Terima kasih kepada Ananda dan KKN Bosowa. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa desa ini awalnya Desa Balungungan. Oh, Desa Balungungan ya Pak. Yaitu Desa Balungungan, kepala desanya itu namanya Mustafa Liwang. Oh, tahun 81. iya. Setelah ada perintah dimekarkan Desa Balungungan, maka Desa Bangkalaloe dulu hanya dusun Pokok Bulo. Tahun 83 dimekarkan menjadi Desa Persiapan Bangkalaloe. Desa persiapannya Bangkalaloe. 83 sampai 83 mulai saya merintis. Iya Pak. Karena pada waktu itu belum ada bantuan dari atas. Waktu itu swadaya masyarakat. Nah, gimana saya pelaksana tugas sebagai Desa Persiapan itu, saya mulai pendekatan ke masyarakat tentang bagaimana cara untuk membangun Bangkalaloe ini. Alhamdulillah, setelah dulu belum ada namanya perencanaan dari bawah ke atas,
Dulu soal perencanaan dari atas. Nah, setelah dilantik kami menjadi desa persiapan, maka mulai saya merintis membangun bangkalai, merencanakan dari bawah ke atas. Itu saya kumpulkan masyarakat. Iya, Pak. Di desa ini kantor ini belum ada kantor pada itu. Saya masih di rumah-rumah dari rumah ke rumah mengadakan pertemuan. Alhamdulillah pada saat itu setelah saya mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, saya katakan sama masyarakat bagaimana kita bisa membangun Kaloe karena desa ini sudah desa persiapan. Desa persiapan. Ya. Alhamdulillah pada waktu itu saya mulai merintis, mulai ke dusun-dusun membicarakan masalah perkembangan desa ini. Pertama-tama pada waktu itu saya dulu mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh pemuda, Iya, Pak. termasuk Pak Fahri. Ada Pak Fahri itu. Saya mengadakan membicarakan masalah kantor. Masalah kantor. Nah, kantor ini dulu adalah pustu. Kantor desa pada itu belum ada. Saya masih di rumah kantor desa pada itu tahun 83. Tapi bisa dibilang kita merupakan tokoh peran penting dalam. Iya, saya lah menggagas ini Bangkalaloe untuk menjadi desa persiapan. Desa persiapan. Iya. Setelah itu saya bersama beberapa pemuda dan tokoh agama, para kepala dusun, tokoh adat, Iya. berbicara. Saya bilang kita harus sekarang berbenah diri. Bagaimana kita tuh ada kantor? Saya tidak bisa melayani masyarakat tanpa ada kantor. Karena kita tahu sendiri kantor itu adalah tempat pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat. Ya. Alhamdulillah pada waktu itu salah satu tokoh kesehatan nama Pak Mantri. Pak Menteri. Saya bilang bagaimana Pak Mantri kalau kita ganti kantornya ini, saya kasih tanah. Usahakan minta biaya dari atas kabupaten untuk membangun kantor. Di sana pustu itu. Iya. Maka tanah itu adalah tanah mertua saya berikan kepada dinas kesehatan untuk dibangun pustu. Maka pustu ini saya ambil jadi kantor desa. Iya. Nah, di mana tahun 86 setelah definitif saya mengadakan pertemuan untuk membangun kantor ini. Ini kan cuma bambu saja dulu, dindingnya bambu. Nah, pada itu saya mengambil suatu inisiatif, ada namanya LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Iya, Pak. Ya sebagai perencana dari pembangunan desa itu. Saya berpertemuan dengan tokoh masyarakat agama. Akhirnya saya diberikan solusi. Begini Pak Kades, bagaimana kalau kita adakan pertemuan guru-guru dan tokoh-tokoh masyarakat, petani. Nah, di mana ada persetujuan LKMD Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa itu, petaninya misalnya katakanlah kalau pakaian itu jahitan levis. Iya, Pak. Artinya kalau dia aja kita minta banyak bawanya ya. Kalau petani yang bawa ke siang yang paling satu ikan. Nah kalau guru pada waktu itu di situ banyak guru sini gajian yang 5 juta 3 juta itu banyak gurunya uang 3 juta dulu. Kita dikasih 1.000 2.000. Akhirnya terkumpul pada itu ada masyarakat yang bawa beras, bawa jagung, kita kumpul kepada sekdes, dikumpul itu kita jual di pasar. Nah alhamdulillah terkumpul uang itu 200 juta. Kita bangun kantor ini. Berarti bisa terbilang bahwa itu adalah bukti inisiatif dari masyarakat. Betul inisiatif masyarakat. Jadi gotong royong betul gotong murni suara masyarakat asli. Tidak ada bantuan bulan masih desa persiapan. Bonai diri dulu. Nanti lapang anam baru ada dikatakannya bantuan desa. Cuma berapa? Bisa dibilang bahwa perkembangan desa ini mengacu para masyarakat. Tokoh masyarakat. Masyarakat yang biayai ini. Ya, maksudnya terbilang dari karena tidak ada bantuan dari pemerintah. Tidak ada belum. Berarti bisa dibilang desa ini berdiri secara signifikan pada hal yang mandiri, Pak. Mandiri, ya. Khususnya desa ini yang melakukan pendanaan sendiri. Ya, dari saudara masyarakat, gotong royong tidak ada. Nanti lapangan 6 baru ada bantuan dari atas. Iya. Bantuan desa itu hanya 20 juta. 20 juta pada itu kepala desa belum digaji. Betul-betul masyarakat yang berikan tanda tangan itu yang kita bagi-bagi pada para desa. Di lapangan 6 baru ada bantuan dari 20 juta. Itu kami manfaatkan kepada masyarakat. Oke, Pak. Ya. Jadi mungkin itu kesimpulan bahwa desa ini bisa berkembang dari awal hingga pada saat ini karena adanya inisiatif memang dari masyarakat sendiri, iya, bukan bantuan dari pemerintah. Oke. Di lapangan baru ada bantuan dari atas.
Oke, mungkin kita bisa melangkah ke pertanyaan yang kedua Pak, terkait apakah ada perubahan-perubahan utama yang muncul dalam sejarah perkembangan desa ini yang Bapak ketahui? Ya. Alhamdulillah, setelah desa Bangkalo definitif 86, mulai kami mengadakan misalnya pendekatan kepada dari camat. Iya Pak. Artinya supaya Bangkalo diusulkan menjadi desa definitif. Definitif. Alhamdulillah Pak Camat setuju diangkat ke kabupaten. Nah pada itu saya lupa tanggal berapa, diangkatlah pada itu tahun 80-an tanggal 5 bahwa Bangkalo sudah bisa mengadakan satu pertemuan, bisa mengadakan perencanaan dari bawah ke atas, musyawarah desa untuk membangun desanya. Mulai saya sedikit demi sedikit saya berkembang. Ya, alhamdulillah pada waktu itu salah satu mahasiswa KKN dari IAIN dia datang di sini rektornya membangun jembatan gantung. Jadi saya betul-betul mulai saya bergerak dari bawah ke atas. Bukan dari bawah, saya bergerak dari atas. Kekuatan saya belum ada dari atas. Kekuatan saya dari masyarakat. Tanpa ada kekuatan masyarakat, saya tidak bisa buat apa-apa. Alhamdulillah masyarakat gotong royong berpartisipasi. Sudah tahu bahwa desa ini kita bangun untuk kepentingan masyarakat. Saya bilang sama beliau-beliau rakyat. Saya ini seorang pendatang, saya harusnya pendatang di sini, orang di tahun berkemar, saya orang Daimang. Tapi kalau saya mau bangun Bangkalo ini, tanpa kekuatan dari masyarakat, saya tidak bisa bangun. Jadi kekuatan saya adalah masyarakat. Ibarat saya musing, saya digerakkan oleh masyarakat. Sehingga saya berhasil membangun Bangkalo. Alhamdulillah setelah 88-87, 2001 saya, kan aturan, saya terpaksa meninggalkan Bangkalo sebagai pedagang saya, bukan keluar tapi peraturan. Saya tinggalkan Bangkalo. Bangkalo sudah berkembang, sudah dalam 70% berkembang. Masuk Pak Sujaris, dia menggarap. Ini sini kita beliau juga berhasil. Alhamdulillah tahun 2001 masuklah Haja ini. Haja Siti Samsia, mulai dia bergerak. Dia hebat itu. Karena sudah ada bantuan desa 1 miliar, jadi siapa saja bisa membangun ya. Jadi bisa kita bilang bahwa Bapak sendiri yang merupakan saya pertama-tama yang garap desa ini. Ya, saya pertama-tama. Saya punya berjuang betul-betul keringat dari bawah ke atas bersama rakyat. Jadi bisa saya simpulkan bahwa perkembangan desa ini sebenarnya di tangannya utamanya itu adalah partisipasi dari masyarakat. Ya, itu saja. Nanti lapangan baru ada perkembangan dari bantuan dari atas. Iya, Pak. 83 sampai lapangan itu 3 tahun betul-betul sudah masyarakat. Desa ini dibangun oleh masyarakat, gotong royong. Jadi partisipasi masyarakat di sini sangat luar biasa juga ya Pak. Partisipasi masyarakat. Dan mungkin kita bisa ketahui juga tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan desa khususnya di desa Bangkalo ini Pak, siapa-siapa saja. Terima kasih. Yang tokoh yang saya andalkan yang paling itu adalah tokoh Haji Laksu Hafid. Iya Pak. Itu mertua saya. Kemudian Haji Ibrahim. Iya Pak. Ketiga Haji Sido. Haji Sido. Kemudian tokoh Haji Siajang dan almarhum yang meninggal ini Pak Haji Nendrolo. Ya 5 tokoh yang betul-betul mendukung saya, membantu saya. Sehingga Bangkalo Bisa maju sampai sekarang. Oke. Kita melangkah ke pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana peran desa dalam atau selama ini dalam menanggulangi peran atau konflik tertentu di masa-masa sebelumnya Pak? Untuk konflik ya, Iya. berbicara konflik Konflik, itu. masalah. Dulu waktu saya tidak ada konflik. Jadi bisa dibilang masalah ini desa ini Aman. bebas dari masalah-masalah atau konflik. Tidak ada apa-apa, tidak ada konflik. Nanti setelah di belakang ini orde baru ini, orde baru ada tuh konflik. Masih sudah turun. Ya. Nah mungkin kita bisa melangkah ke pertanyaan selanjutnya karena mungkin dilihat dari pemukiman desa yang signifikan saat ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat pola pemukiman dan penggunaan lahan di desa telah berubah sepanjang waktu Pak. Maksudnya bagaimana perubahan signifikannya sehingga pola atau pemukiman desa pada saat ini bisa berubah menjadi seperti ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi begini Nanda. Tahun 2001 itu Bangkalo ditunjuk dari atas untuk ikut lomba desa terpadu. Iya Pak. Nah di mana itu masyarakat
saya sudah arahkan masyarakat bersama dengan camat dari bupati bahwa Bangkalo ditunjuk mewakili provinsi Lumba Desa. Nah, masyarakat betul-betul berpartisipasi membangun desa, mulai masyarakat membangun tembok, pagar-pagar itu. Itu soal masyarakat pagar-pagar, masyarakat membangun itu. Iya, Pak. Ya. Setelah itu masyarakat membenahi desanya dari rumah ke rumah membersihkan. Dan Pak Desa hasil musyawarah itulah yang diangkat oleh saya dengan camat untuk perkembangan desa ini. Gitu. Oke, mungkin adalah tradisi atau adat istiadat khas yang masih dilestarikan dari masa lalu di desa ini yang menjadi warisan dari para pendahulu di desa ini, Pak. Ada di sini namanya todo apakah? Todo apakah? Todo apakah? Ini ada di sini namanya todo apakah? Ini ada betul, ada ini betul-betul itu apa namanya berkembang sampai sekarang. Todo apakah ini namanya todo apa todo bangkala, todo bangkala loe, todo lentu, todo batu jala, todo apa todo ya dulu. Todo bangkala loe, todo lentu, todo batu jala, todo layu. Empat todo ini Iya, Pak. yang mengangkat raja. Nah, ini Bangkalo dipercayakan sebagai yang termuda. Tapi 3 todo dipercayakan Bangkalo untuk mengangkat raja Binamo. Nah, kemudian ada di sini kalau ada kawin lari itu ya, mohon maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Ya, ada kawin lari itu dibunuh kalau didapat. Ya. Jadi bisa kita lihat bahwasannya tokoh-tokoh penting atau tokoh-tokoh yang mengambil peran aktif atau penting dalam perkembangan desa ini kayak yang Bapak baru jelaskan terkait siapa-siapa yang mengambil kayak Bangkala Loe itu merupakan nama yang sudah digagas. Tadi saya sampaikan bahwa yang tokoh yang saya andalkan itu adalah tadi yang saya katakan Haji Langsung Habib. Iya, Pak. Itu penggagas itu. Penggagas. Kemudian Haji Ibrahim. Kemudian Haji Sido, Haji Siajang, dan Kepala Dusun, Haji Santari, Panungsu, dan Haji Lontang. Itu semua penggagas itu desa berkembang. Itulah semua tokoh yang saya andalkan itu. Nah, selanjutnya karena setiap desa pasti memiliki aturan tersendiri. Ya. Nah, jika kita lihat dari budaya atau warisan kelestarian alamnya juga di sini itu masyarakatnya lebih condong ke melestarikan Alam. budidaya alam Iya. kayak seperti perkebunan jagung Iya. dan lain sebagainya. Nah, bagaimana perkembangan ekonomi desa ini dari masa ke masa, Pak? Alhamdulillah. Sejak dulu Bangkalo ini dibilang pertanian berkembang, bawang merah. Di sini tanam andalan bawang merah. Bawang merah ya, Pak? Bawang merah dulu tahun 89 sampai 2000 itu bawang merah. Di belakang jagung kuning. Nah, sekarang petani sekarang yang paling banyak yang berhasil Bangkalo ya. Karena apa saya katakan? Dia juga guru, dia juga petani. Gitu. Jadi guru juga hanya berpelajaran, turun jadi petani juga. Karena kita lihat sendiri bahwa di desa ini yang merupakan desa maju Desa atau maju, desa ya. mandiri sudah memiliki beberapa aparat desa yang masuk sebagai aparatur sipil atau PNS atau CPNS. Kalau aparat desa itu belum ada yang masuk. Karena aparat desa dilantik oleh kepala desa. Kepala desa. Itu haknya kepala desa mengangkat dan memberhentikan. Cuma BPD tidak bisa karena BPD itu diangkat oleh bupati. Nah, mungkin kita bisa mengetahui juga, Pak, maksudnya bagaimana peranan desa ini dalam konteks sejarah nasional atau regional. Desa ini memang dianggap sejak dari 1945 itu desa dianggap yang pemerintahan ke bawah itu dianggap sudah master daftar bahwa pemerintah terbaik yang paling banyak mengetahui seluruh pemerintahan dari bawah ke atas. Contohnya ya, desa itu kalau dulu saya ditatar tahun 87, 2009, desa itu
Semua titik banknya ada. Ada berapa gadisnya, berapa yang janda, berapa ini. Kabupaten tidak tahu. Jadi desa yang memasak, camat yang makan. Camat yang masak, bupati yang makan. Bupati yang masak, presiden yang makan. Artinya desa itu melaporkan kepada camat bahwa jumlah penduduk, jumlah petani, jumlah ini, jumlah janda, jumlah janda. Kita laporkan kepada camat, camat lapor kepada bupati. Semua pembangunan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Ya semua tuh. Ya memang perannya desa cukup bagus itu. Tidak bisa pusat banyak goyang tidak ada dari desa. Ya, desa dulu tuh. Ya. Nah, bisa juga kita tahu Pak, maksudnya bagaimana desa ini menghadapi tantangan-tantangan atau peristiwa penting seperti bencana alam atau modernisasi. Kita sekarang sudah pernah bikin peraturan desa itu. Ya, kalau ada banjir, ya kita bersatu, bergotong royong. Kalau ada keluarga yang banjir, kita berikan bantuan berupa beras. Itu dari seorang masyarakat, bukan bantuan dari atas. Kita kumpul beras dari masyarakat, kita berikan kain-kain yang sudah dipakai, sarung-sarung kalau ada bencana alam. Kemudian bencana alam juga itu karena ada dana, kita berikan kepada yang betul-betul itu Membutuhkan ya. yang membutuhkan, kita kasih dia. Itu memang harus program kerja dari desa itu. Intinya di desa ini memiliki program kerja menanggulangi bencana. Ya, memang sudah. Itu bantuannya dari masyarakat atau inisiatif serta Itu partisipasi dari dari bantuan masyarakatnya masyarakat. sendiri. Iya, sebagian juga dari atas. Tapi kita makan dari desa dulu, gotong royong dulu masyarakat, mengumpulkan baju-baju tua, beras, uang kita berikan kepada yang korban. Begitu. Tapi kalau saya melihat dari segi kacamata saya, memang partisipasi masyarakat di sini memang bisa dikatakan baik ya Pak ya, karena Alhamdulillah. salah satu penunjang utama majunya desa ini adalah partisipasi dan inisiatif Partisipasi dari masyarakatnya sendiri dan ya, Pak. didukung oleh pemuda, Termasuk Pak Fahri sebagai general kopral komunitas pemuda Bangkalaloy. Itu yang pendukungnya itu, sehingga di sini paling berperan pemuda. Pak Fahri itu sebelah itu sebagai ujung tombaknya itu. Agen perubahan. Iya, agen perubahannya itu beliau bagus. Bagus itu, saya biasa kalau cerita. Beliau bagus itu. Karena bisa dibilang juga pemuda di sini merupakan generasi selanjutnya yang akan memimpin desa ini dengan baik. Kan kita membahas terkait perkembangan sejarah desa Bangkalaloy, khususnya di desa ini. Mungkin Bapak bisa ceritakanlah atau sharing terkait apakah ada legenda-legenda di sini yang menjadi warisan desa ini yang memang harus kita edukasikan sehingga masyarakat di sini bisa mengetahui sejarah-sejarah atau legenda-legenda yang pernah terjadi di desa ini, Pak. Legenda-legenda desa ini biasa itu kalau ada orang kawinnya, Iya, Pak. kawin, juga orang mati, ya, orang pesta itu, pesta adat. Itu adat kalau mau ke orang kawin itu dia tidak bisa tidak sah perkawinan kalau tidak ada kuda. Jadi memang di desa ini memang kalau seumpama orang mau melakukan pernikahan atau harus ada kuda. Ada kuda, tidak sah kalau tidak ada kuda. Karena memang desa punya adatnya itu adat. Iya. Oke Pak. Mungkin itulah sharing edukasi kita secara singkat terkait perkembangan sejarah desa Bangkalaloy dari awal hingga pada saat ini dikenang sebagai desa maju, Pak. Desa maju. Iya. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan Pak bahwa perkembangannya sebuah desa itu penunjang utamanya itu adalah kerjasama masyarakat. Dan serta partisipasi masyarakat sendiri, inisiatifnya, sehingga bisa menciptakan desa yang maju dan bisa dikenal oleh seluruh orang ya Pak ya. Ya itu. Ini masyarakat banyak partisipasi masyarakat di sini yang banyak bergerak untuk membangun desanya. Di sini kan banyak sarjana, banyak guru-guru, ya dia sudah tahu bagaimana. Itu yang mendukung saya kepada desa. Kerjasama ya Pak. Kerjasama ya. Tanpa kerjasama dengan masyarakat, dengan pemuda itu kita tidak berhasil. Kekuatan saya waktu itu terlepas dari masyarakat. Saya ibarat musim yang digerakkan. Kalau tidak digerakkan, ibu saya tidak bisa bergerak. Oke Pak.
Oke, saya pernah sama pergi dulu. Mungkin itulah Oke, oke. sharing edukasi singkat kita bersama Bapak Senyudu Nujus Iya, selaku Ketua BPD di desa Iya, ini. iya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Pak telah menemani saya sharing-sharing atau mewawancarai Bapak terkait perkembangan sejarah desa ini dari awal hingga pada saat ini bisa dikenal sebagai desa maju. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Iya, iya. Nah, itulah hasil wawancara kita dengan salah satu narasumber di Desa Bangkalaloe terkait membahas perkembangan sejarah Desa Bangkalaloe dari dirintisnya desa ini hingga menjadi desa maju atau desa mandiri yang dikenal masyarakat setempat. Kami dari KKN Tematik Angkatan 55 Universitas Besoa pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.